Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tukino mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183154. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri Terpadu Translok PAU kelas 9 dengan materi pentingnya menuntut ilmu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mau belajar, kita baca doa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup. Oke, terima kasih telah melakukan doa, kemudian membaca sholawat nariyah dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Karena itu sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Indonesia. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Okta Nur Fajari. Hadir, Pak. Fatir. Hadir, Pak. Terus Sandu. Hadir, Pak. Piko Arkana. Hadir, Pak. Ini Piko Aca atau Piko Arkana? Piko Arkana ya. Terus Radit. Hadir, Pak. Ada Selvi Rahmatika. Hadir, Pak. Ada Imelda. Ada Solihin. Hadir, Pak. Muhammad Jainuri alias Rosi. Hadir, Pak. Terus ada Siva Hadir, Pak. dan Nelvi.
Jadi semuanya hadir ya? Kak. Ada yang tidak hadir? Mungkin ada alasan kenapa tidak hadir karena banjir atau apa-apa. Semuanya lengkap ya? Kak. Tidak ada kekurangan? Tidak. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, pagi hari ini kita sama-sama belajar sesuai dengan apa yang telah Bapak kemarin sampaikan. Bahwa insya Allah pertemuan hari ini kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu bagi kita sebagai seorang muslim. Karena itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun ceritanya, kita sebagai seorang muslim jangan sampai bodoh. Jangan sampai kita itu merasa dibodohi. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus punya pemikiran, punya niat yang maju sehingga menjadi manusia yang benar-benar cerdas. Bagaimana cara kita melakukan hal itu? Tentunya kita harus belajar. Kita harus semangat belajar untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Oke, jadi pada saat kita pertemuan kemarin, insya Allah hari ini kita membuat kelompok untuk belajar tentang apa tadi? Hadis menuntut apa? Menuntut ilmu. Karena itu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ilmu apapun kita harus punya dasar. Maka kita mempelajari hadis apa itu? Hadis yang mendasari tentang kewajiban seorang muslim untuk mencari ilmu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka laptop dulu nih untuk dipersiapkan nantinya. Oke, nanti kita dianjurkan pada saat kita sudah memulai belajar mengenai hadis itu nanti, yang pertama kalian harus bisa membaca tentang hadis menuntut ilmu. Dengan cara yang benar, fasih sesuai dengan makharijul huruf. Yang kedua, peserta didik atau kalian nanti dianjurkan untuk bisa menyalin. Jadi video disalin, ditulis salinan hadis tersebut, kemudian dihafalkan. Nah, setelah dihafalkan itu nanti kita juga harus bisa memahami nih arti misalkan kalam artinya apa, dirangkai satu persatu dari satu kata ke kata yang lain. Itu tuntutan kita. Kenapa itu dilakukan? Agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang tahu betul kewajiban kita dalam belajar. Terus kita juga harus bisa mendengarkan kalimat-kalimat dari teman kita. Pada saat teman kita membaca hadis itu, kita juga harus bisa menyimak dengan baik dan benar agar tidak salah dalam mengambil keputusan atau dalam menghafalnya. Lanjut ke pembahasan kita mengenai pentingnya menuntut ilmu. Ada yang punya pikiran ilmu itu nggak penting gitu? Ada? Kalau ada berarti orang itu ingin bodoh dalam hidupnya. Orang yang baru lahir aja dia ada ilmu. Kita makan juga perlu ilmu. Kita nyadap karet, motong karet itu juga harus ada ilmu. Jadi segala sesuatu tanpa ilmu maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Paham ya? Jadi silakan kalian buat kelompok, karena ini jumlahnya ada 11 sesuai dengan keadaan kelas kita ada 11, maka buatlah kelompok 4-4-3. Nah, setelah kalian sudah membentuk kelompok, Bapak akan membagikan video di mana video tersebut berisikan tentang hadis menuntut ilmu. Ada 2 video yang saya share, nanti kalian lihat di HP kalian lihat, karena kita tidak punya LCD proyektor ataupun tidak ada PLN, maka kita menggunakan HP. Walaupun keadaan sangat kurang, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa ikut-sertaan kita dalam belajar untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ya, jadi silakan kalian keluarkan HP-nya untuk belajar. Sudah saya share di grup,
Silakan kalian buka videonya. Yang pertama, buka video yang pertama. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan buka videonya. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, setelah nanti kalian itu melihat video tersebut, kalian coba ringkas. Kalian tulis, disalin di buku. Apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Setelah disalin ke buku kalian, cermati, hayati, hafalkan, kemudian dirangkum atau penjelasan kalian. Bisa. Nah, dengarkan cara membacanya yang sesuai dengan makhrajul hurufnya. Silakan kalian musyawarah, diskusi dengan teman-teman kalian. Dari hadis tersebut, apa yang dapat kalian ambil hikmahnya? Silakan. Nanti setelah kalian tulis, setelah kalian ambil dari hadis itu, setelah dirangkum diambil hikmahnya, silakan dari per kelompok masing-masing untuk maju memberikan penjelasan atau mendemonstrasikan apa yang menjadi diskusi kalian. Silakan, waktu 5 menit untuk berdiskusi merangkum tersebut. Ditulis hasil dari diskusi kalian, kemudian nanti dipresentasikan di depan. Maju. Kalau bingung tanya, jangan sampai kita nggak tahu, nggak mau tanya. Ada kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Dah. Setelah itu kita lihat video kedua. Silakan dibuka HP-nya kembali. Lihat video yang kedua. Sudah, kelompok ini sudah. Sudah? Jangan sudah? Oke, HP tutup kembali. Masukkan ke tas. Silakan dipresentasikan. Kelompok selfie. Baca ke depan. Atau sambil berdiri di situ. Silakan dibaca, yang lain dengarkan. Apakah sama dengan punya kalian? Yang kelompok lain atau tidak? Tahukah kamu, menuntut ilmu itu begitu penting untuk menyongsongkan masa depan. Satu-satunya modal untuk masa depan adalah berilmu, yang salah satunya bisa didapatkan dari bersekolah. Pernahkah kamu mendengar peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Peribahasa itu memiliki arti untuk menuntut ilmu pendidikan sejauh apapun itu. Oke, dari kelompoknya selfie ini sudah dipresentasikan. Apa mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Yang pertanyaan itu ditujukan dengan ke kelompoknya selfie. Kalau ada silakan. Gak apa-apa, ditanyakan. Kelompok Radit, silakan presentasikan. Ya, baca. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Cina. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, walaupun laki-laki Maupun perempuan. Coba Solikin baca. Atau Siva yang baca. Presentasikan, baca hasil dari pengamatan video tadi. Tahukah kamu menuntut ilmu begitu penting
kosong. Masa depan pernahkah kamu mendengar peribahasa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara Cina. Ke negara jauh ya. Nah, karena jauh itulah sebagai peribahasa yang wajib kita ikuti. Sejauh apapun kalau itu tentang ilmu, maka kita tidak boleh berhenti, harus tetap menuntut ilmu. Oke, jadi ada pertanyaan enggak? Ya, Pak. Kenapa tidak ada? Cukup paham? Paham? Atau sangat paham? Coba. Cukup paham. Cukup paham, paham, dan sangat paham. Cukup? Paham. Cukup paham. Kalau cukup paham berarti apa? Ada sesuatu yang tidak kita pahami, namun mau mengucapkan susah. Itu cukup paham. Kalau hanya sekedar paham, berarti banyak sekali pertanyaan, cuma kita tidak mau mempresentasikan. Kalau sangat-sangat paham, berarti semuanya sudah paham. Karena dari hal itu tadi, mungkin kita sudah bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Bahwa menurut ilmu itu sangat penting. Tidak ada yang dalam kamus orang Muslim itu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu tidak penting. Semuanya penting. Coba kita baca bareng-bareng hadisnya. Bismillah dulu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kulli atau kula? Kulli, karena kulli itu menandakan semua. Kalau kula itu tidak menandakan semua, jadi harus kulli muslim. Ulangi lagi, biar hafal. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi ala kulli muslim. Ulangi lagi, biar hafal. Ayo. Dulu. Siapa yang mau maju? Yuk, oke, selfie maju. Dulu ya, biar kita tidak tegang. Tepuk Islam. Tuhanmu Allah. Nabimu Muhammad. kitabmu Al-Quran. agamamu Islam. kiblatmu Ka'bah. saudaramu Seluruh Islam. Nah, sekarang buku tulis kalian masukkan ke laci. Kita akan coba seberapa jauh kalian itu memahami hadis tersebut. Nah, Bapak punya di sini ada penggalan hadis yang telah dibaca tadi, yang telah dihafal tadi, dari mulai perkata dan artinya. Silakan kalian potong-potong, kemudian digabung menjadi kalimat hadis beserta artinya.
Siapa yang sudah selesai? Siapa? Kelompok Sandu sudah selesai. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Majah. Nah, ini belum selesai. Ayo susun. Ya, satu lagi yang belum selesai. HR itu apa HR? Hah? Hadis. R-nya itu apa? Riwayat. Jadi HR itu kepanjangannya adalah hadis. Jangan sampai kita tidak tahu. Hadis riwayat Ibnu. Oke, sudah semuanya? Coba kelompok yang ini. Bacakan coba. Apa hasilnya? Oke. Talabu artinya apa? Ilmi. Fariidah. Ala kulli. Ala kulli. Muslim. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Coba baca. Dokter, silakan dibaca hasilnya. Bahwa setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu dari ayunan sampai kuburan. Selain itu kami juga sudah tahu arti dari hadis tersebut. Terus yang lain? Aja Nuri, baca. Kalau sudah semuanya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke awal duduknya. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Itu yang harus kalian terapkan dalam diri kalian sehingga belajar semakin hari semakin meningkat, semakin semangat, semakin mendapatkan ilmu dalam setiap pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran hari esok ini saya harap kalian bisa mencari referensi atau video-video atau baik dari video media elektronik maupun dari surat kabar, ambil ya, misalkan dari keterangan dari Kemendikbud tentang belajar, ambil itu sebagai bacaan kalian, sebagai rujukan bahwa dari segi apapun pasti menyuruh kita untuk tetap belajar. Kalian cari itu dari berbagai
media. Paham ya? Paham. Ada yang bingung? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang sudah kelaparan? Tidak, walaupun kita lapar, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu. Terima kasih untuk belajar pada hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan hal-hal yang belum kita ketahui sehingga kita bisa menjadi tahu, bisa menjadi semangat lagi, menjadi manusia yang lebih pintar, manusia yang lebih berakhlak, manusia yang lebih berwawasan luas dalam menyikapi fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tetap semangat. Silakan di ketua kelasnya untuk berdoa. Jangan berulang kita baca doa. Mulai. Kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan kita bertemu kembali di jam dan waktu yang sama.